warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna episode ke-12 dengan saya Siti Humairo dari Eskul Jurnalistik, dan ini rekan saya Mutiara Dwi Yulia dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa dengan narasumber istimewa kita yaitu Ibu Nur Hanifah MFSE MPD. Assalamualaikum Ibu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mutiara sama Mbak Siti ya. Oke. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puasanya lancar? Alhamdulillah Ibu puasanya lancar. Mbak Siti sama Mbak Mutiara juga kan? Iya, alhamdulillah Ibu lancar juga. Bu, kan kita udah memasuki puasa yang ke-12 ya. 12. Terus saya masih bingung Bu dengan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Itu apa aja sih Bu hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa? Oke. Jadi gini ya, puasa itu kan salah satu bentuk ibadah yang ibadah kepada Allah, ibadah mahdhah yang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah gitu ya. Nah, Rasulullah menganjurkan ketika puasa itu di samping tidak hanya cukup menahan lapar dahaga saja, tapi juga menjaga hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya, plus menjaga hal-hal yang merusak kualitas puasa gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin puasanya nggak batal, tapi ketika kita melakukan itu semua, kualitas puasa kita jadi berkurang gitu ya. Kualitas puasa kita jadi tidak sebagus yang diharapkan gitu. Nah, apa aja itu? Ya misalnya kita puasa tapi kita masih tetap seneng ngomongin orang atau hibah istilahnya ya. Kita puasa tapi tidur aja seharian gitu. Yang mestinya kita banyakin ibadah-ibadah sunnah malah tidur terus gitu ya. Kan puasanya jadi nggak berkualitas ya. Kita puasa tapi masih bahkan mungkin melakukan hal-hal yang tidak hanya mubah gitu ya, tapi juga ada unsur maksiat di situ. Nah, itu lebih parah lagi ketika kita lagi puasa tapi justru melakukan hal-hal yang ada unsur maksiatnya gitu ya. Misalnya puasa tapi masih nonton film-film yang tidak seharusnya ditonton oleh kita sebagai seorang muslim kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa mengurangi kualitas kita, kualitas puasa kita gitu ya. Meskipun itu mungkin secara fikih tidak membatalkan secara langsung gitu ya. Kata Ibu tadi ghibah termasuk juga ya hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Ya, betul. Itu gimana sih Bu cara menjauhinya atau menghindarnya gitu biar gak ghibah? Oke. Ya, jadi ghibah itu kalau didefinisikan, ghibah itu kan membicarakan aib orang lain ya, yang mungkin belum jelas kebenarannya. Bisa jadi kalau ghibah itu benar-benar enggak, maksudnya itu ternyata tidak ada di orang tersebut, itu timbulnya jadi fitnah gitu kan ya. Kalaupun itu dilakukan oleh orang lain pun, aib itu dilakukan oleh orang lain, ya itu jatuhnya hibah gitu. Dan hibah itu bukan main-main dosanya gitu ya, bukan main-main ancamannya ketika kita melakukan hibah, ketika kita suka membicarakan aib atau kejelekan orang lain gitu ya. Ibu pernah membaca hadis kalau tidak salah itu yang artinya ibu nggak hafal ya, mohon maaf ibu nggak hafal lafaz bahasa Arabnya, tapi ibu bisa menangkap. Jadi ketika kita melakukan hibah itu dihukuminya sama dengan kita itu suka memakan daging mayat saudara kita sendiri. Coba bayangkan, ancamannya seperti itu. Berarti kan itu hal yang benar-benar kalau bisa itu kita hindari gitu ya. Nah, lebih-lebih
pada saat bulan puasa, dimana kita itu kalau bisa benar-benar menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Maksiat itu tidak hanya pacaran aja loh ya, tapi dosa-dosa kecil kayak gitu itu juga termasuk maksiat kepada Allah. Maka kita harus hindari itu gitu ya. Dan kita harus justru ketika puasa itu kita harus memperbanyak amalan-amalan sunnah gitu ya, sehingga sekali lagi kualitas puasa kita itu terjamin gitu ya, kualitas puasa kita akan bagus. Nah, untuk bisa menghindari, tadi kan pertanyaannya itu ya, untuk bisa menghindari hibah ya, yang tahu apa kalian sendiri ya, maksudnya kalian kan tahu teman-teman kalian seperti apa gitu kan ya, watak-wataknya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, kalau misalnya di antara teman kalian itu ada yang suka hibah, lebih-lebih di bulan Ramadan, ya tentunya sebagai seorang muslim kita harus tawasau bil haq, tawasau bis sabr gitu ya, saling menasehati dalam kebenaran, saling mengingatkan gitu. Ketika teman kita lagi melakukan hal yang tidak baik, ya kita ingatkan, coba kita tegur, kita ingatkan, loh hibah itu ini ancamannya berat loh, kita dihukuminya sama seperti makan daging saudaranya sendiri kayak gitu. Coba disampaikan itu. Nah, ketika itu udah disampaikan 1 kali, 2 kali, tapi mereka tetap aja melakukan itu, ya udah, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengingatkan gugur kan ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah tinggalkan aja mereka ketika pas lagi hibah gitu. Tapi bukan berarti kita terus ya udah kita nggak usah temenan sama itu gitu ya, bukan. Tapi kita tetap tetap bersahabat sama mereka, tapi ketika mereka lagi melakukan hibah dan hal-hal lain yang ada unsur maksiatnya kepada Allah, ya kita tinggalkan gitu. Kalau menurut Ibu seperti itu. Jadi gitu ya Bu. Ya. Kalau semisal bulan puasa itu kan kita bangunnya lebih awal buat sahur. Nah, kalau habis sahur itu kan kita sholat subuh. Nah, habis sholat subuh itu kita masih ngantuk terus tidur lagi. Itu gimana sih Bu hukumnya? Nah, itu kayaknya hampir semua ya, banyak banget ya, yang apalagi mungkin anak-anak seusia kalian gitu ya, yang misalnya kebetulan aja sekolahnya libur gitu ya. Kalau Ibu kan nggak ada liburnya, paling berapa hari aja gitu ya. Jadi sekolahnya libur, pastinya setelah subuh biasanya udah jalan-jalan jauh, capek, terus pulang tidur dari habis subuh sampai kadang-kadang sampai lupa waktu juga ya, kadang-kadang duhur nggak bangun, bablas ke asar gitu. Nah, ketika itu duhur bablas ke asar, duhurnya nggak sholat, lah gimana tuh puasanya? Kita di sisi lain kita melakukan ibadah puasa, tapi di sisi lain kita meninggalkan sholat ya. Nah, gimana itu? Kan nggak ini juga, nggak nyambung juga ya. Nah, makanya apalagi ada anjuran juga ketika puasa itu kita suruh memperbanyak amalan sunnah gitu ya. Puasa sholat sunnah, sholat sunnah rawatib yang biasanya kita mungkin sholat duhur aja, itu ditambah ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada ba'diyah maghrib misalnya, dan seterusnya gitu ya. Sholat sunnah rawatib disuruh juga banyakin baca Quran gitu. Nah, itu biar bisa melakukan seperti itu targeting, kita targetkan gitu ya, bila perlu kita jadwalkan gitu, sehingga nanti hari-harinya tidak hanya diisi dengan tidur aja, tapi kita punya target-target yang harus dilakukan selama bulan Ramadan gitu. Misalnya saya kepengin akan satu Quran, berarti 30 juz, berarti saya sehari harus 1 juz. Nah, 1 juz itu mau dibacanya kapan? Nah, bagi waktunya, misalnya setelah subuh, setelah duhur, setelah waktu sholat yang lainnya kayak gitu, sehingga target itu memang benar-benar dilaksanakan gitu. Tapi kalau nggak ada target, alamat puasa kita itu ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lebih banyak diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, misalnya tidur tadi, kemudian nonton drakor misalnya, kemudian hal-hal lain lah yang mungkin seharian di depan HP aja nonton yang kurang bermanfaat gitu. Oh
Oh, jadi gitu ya Bu penjelasannya. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Alhamdulillah, kurma episode yang ke-12 ini sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Teman-teman jangan lupa nonton selalu kurma di sosial media kita, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Acara ini disponsori oleh Semakermat. Untuk warga SMA Negeri 1 Kersana, jangan lupa jajan ya, dan belanja di Semakermat, melayani dengan sepenuh hati. Saya Mutiara Dwi Yulia dari Eskul Rohis, dan rekan saya Siti Humayroh dari Eskul Jurnalistik. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.